Hampir jalan mah capek. Tapi bapak-bapak di sini saya minta maaf dulu, saya bahasa daerahnya kurang lancar. Ya jadi pakai bahasa Indonesia aja ya Pak ya. Kalau bahasa Sunda mungkin nggak dimengerti. Tapi kalau masuk ke sesi tanya jawab nanti kita bapak mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda saya paham. Cuma ngomongnya aja Pak. Yang kurang bisa gitu ya Pak ya. Oke kita mulai aja, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini pertama-tama sih mau ucapin terima kasih dulu ya. Di sini sama Bapak Mujia selaku ketua, di sini saya ucapin terima kasih. Terima kasih juga sudah membagikan undangan. Mungkin tanpa beliau Bapak acara mungkin tidak akan terselenggara. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak dan di sini juga untuk Bapak-bapak, para sepuh ya, para petani yang sudah hadir, di sini saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ya Pak ya. Nah, di sini Bapak sebelum saya ke inti pembicaraan, di sini saya mengenali nama dulu. Ya, di sini mengenali nama dulu, tujuan saya kesini apa ya Pak ya. Di sini nama saya Chandra. Ya, di sini saya salah satu PPL swasta dari CV Bio Samurai. CV Bio Samurai ini kita kantor pusatnya di Majalengka, Pak. Cuman kalau dari Majalengka ke sini jangkauannya terlalu jauh. Jadi kalau saya ini cabang Brebes, Pak. Ya, cabang Brebes. Di mana kantor cabang kita? Di Luwung Gede. Tanjung. Ya. Jadi bila mana Bapak mau mampir, mau singgah, kita di Luwung Gedenya strategis banget, dekat rest area. Ya, jadi bila mana Bapak lewat ada pelang gede Bio Samurai, mau mampir, mau singgah silakan. Pintu kita selalu terbuka untuk para petani, untuk para peternak, silakan Pak. Hadir aja ke sana, kita selalu terbuka mau sharing-sharing tentang pertanian, tentang peternakan silakan. Gitu ya Pak ya. Dan di sini Bapak CV Bio Samurai sendiri hanya sedikit info aja. Kita di sini memproduksi pupuk cair, tapi pupuk cair ini bukan kimia, bukan juga organik. Ya Pak ya, apa sih? Nah, untuk penjelasannya nanti di akhir acara karena saya di sini bawa visi dan misi. Yang pertama di sini saya mau silaturahminya dulu. Ya. Yang kedua, di sini saya mau tukar pikiran tentang pertanian. Jadi bila mana di sini Bapak ada keluh kesah tentang pertanian atau mau nanya-nanya tentang pertanian, silakan tanyakan, nanti ada sesinya. Cuman mohon maaf, saya tegaskan sekali lagi, saya di sini bukan jadi guru. Atau jadi saya ngeguruin bapak-bapak, ngajarin bapak-bapak, bukan ya Pak ya. Karena apa? Karena di sini bapak-bapak itu lebih senior dari saya Pak. Ya, lebih senior, bapak-bapak udah lebih tahunan pertanian daripada saya. Ya, saya mau cuma berapa tahun Pak sekolah, cuma dapat ilmu gitu-gitu aja. Tapi mudah-mudahan teori yang saya dapatkan ini bisa kepake. Gitu ya, nanti saya salurkan ke bapak-bapak. Seperti itu ya Pak ya. Nah, di sini Bapak kita lanjutkan yang akan kita bahas di sini gimana cara mengatasi kelangkaan pupuk kimia. Ya. Nah, saya lanjut dulu ya Pak ya, bentar. Nah, di sini Bapak punten. Saya mau nanya dulu Bapak di sini, pupuk kimia daerah sini langka atau mahal Pak? Mahal. Banyak kan kita non subsidi ya Pak ya. Non subsidi belinya ya. Jadi di sini antara langka. Di sini sama saya mohon maaf, saya mau ngasih tahu cara mengatasinya. Tapi bukan cara mendapatkannya Pak. Ari mendapatkan mah itu tugasnya dari BPP. Kalau saya di sini gimana cara ngatasinya? Caranya kita mengurangi. Tapi mengurangi pupuk kimia ini ada metode dan cara-caranya, nggak asal. Kalau kita asal ngurangin kimia tanpa ngikutin metode dan treatment, nanti bakal bahaya di pertanian, bisa ujung-ujung gagal panen. Ya, makanya nanti sama saya dikasih arahan, tapi di sini hanya sekedar masukan. Mau dipakai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ya, jadi kita hanya sharing berbagi ilmu saja ya Pak ya. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini mencoba mengatasi pH tanah yang asam. Ya, tadi saya udah sempat ngobrol panjang sama Bapak Ketua di sini, cuma saya mau nanya lagi sama para petani di sini. pH tanah Bapak pernah dicek belum Pak? Belum. Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum. Oke ya, gini Bapak. Untuk pH tanah nanti kan di sini mohon maaf saya bukan ajang jual beli, saya bukan sales Pak ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, saya di sini PPL swastanya Bapak, tapi tanda kutip swasta. Jadi bila mana nanti Bapak sudah menggunakan produk dari kita, nanti kita ada pelayanan fasilitas untuk pengecekan pH secara gratis. Bukan saya janji-janji caleg, bukan ini mah ya. Nanti gratis pengecekan pH-nya. Udah lewat caleg mah. Udah lewat ya. Nih Bapak gini, misalkan Bapak udah pakai Bio Samurai, mau dicek pH tanahnya, hubungin kita aja. Mungkin PPL dari desanya sibuk, Bapak punya PPL swasta saya. Tinggal kontak aja, mau ngecek tanah, mau ngecek tanaman, mau ngecek ternaknya, gratis.
Seperti itu. Sebelumnya pakai itu dicek dulu supaya tahu. Sebelumnya pakai itu sudah tahu. Itu nggak bisa, maaf saya potong dulu. Itu nggak bisa karena bapak belum itu sama kita. Nggak bisa seperti itu. Kita juga ada aturannya pak. Ya, itu petugasnya dari PPL desa. Kalau PPL desa yang ngecek, bukan saya yang ngecek, karena tanah bapak tanah negara. Tanggung jawab negara, yang digaji sama negara siapa? PPL desa. Saya mah dari perusahaan. Yang seperti itu ya di PPP itu ya di Iya, pengecekannya minta sama PPL dulu. dari Iya, ya jangan langsung minta sama saya. Lah, kenal nggak sama saya? Ya Pak ya. Lanjut. Nah, di sini Bapak yang akan kita bahas lagi, di sini mengikis biaya produksi atau modal. Biasanya kalau para petani kalau daerah lain, nggak tahu kalau daerah sini mah, ya modal aja yang gede Pak. Mau nanam padi, bawang, cabe, jagung, modalnya aja yang gede. Tapi kalau masalah hasil, panen mah panen, hasil mah pasti, hasil mah hasil, tapi tambah tahun segitu-gitu aja Pak. Di sini merasakan gitu nggak Pak? Iya pernah. Ya, karena apa? Karena modal tambah tahun tambah naik. Modal apa sih? Pupuk. Pupuk tambah tahun tambah naik harganya. Kita ngandalin kartu tani ada batasannya Pak. Ya, nah di sini, mohon maaf, nanti sama kita dikasih gimana caranya biar ngurangin modal. Kalau petani kan pengennya kan hasil bagus, modal kecil ya Pak ya. Nanti kita bahas itu ya. Selanjutnya tujuan yang paling terutama di sini saya mau meningkatkan hasil pertanian di sini. Cuma saya mau nanya dulu sama bapak di sini, ya. Saya mau nanya dulu sama bapak-bapak di sini Pak, mohon maaf. Hasil pertanian di sini mau meningkat nggak Pak? Ya pengen semua petani pengen. Waktu bapak ini cukup setengah jam aja. Tapi mudah-mudahan setengah jam ini penjelasan saya ini yang singkat, tepat, ini bisa jelas. Gitu ya Pak ya. Mohon maaf jangan ngerasin hati dulu. Kalau ngerasin hati nggak bakal masuk. Soalnya kia Pak, ada petani yang apa namanya prinsipnya enggak kumaha urang. Udah gimana saya aja. Ya, pakai metode saya yang zaman dulu. Kalau Bapak metodenya zaman dulu hasilnya gitu-gitu terus. Sekarang zamannya milenial, Pak. Harus ada yang dirubah biar hasilnya juga berubah. Gitu ya. Cuma di sini saya cuma ngasih masukan aja. Sekali lagi ya, mau dipakai monggo, enggak apa-apa. Ya. Pertanyaan pertama, di sini mohon maaf, mayoritas para petani di sini bercocok tanam jenis tanaman apa, Pak? Padi. Mayoritas padi. Padi. Ada palawijanya? Ada jagung, bawang ada lah, cuman berapa persen yang nanam Jagung, bawang ya, tapi mayoritasnya di padi, pangan ya Pak ya. Kalau untuk padi setahun berapa kali Pak? Ya, 2 kali lah, maksimal 2 kali. Kalau 3 kali mah jarang-jarang. Jarang-jarang, kadang tergantung air. Iya, tergantung Ya, Pak, hujan. ya. Untuk pupuk, ya pupuk yang biasa digunakan kan biasanya yang udah booming nih. Iya, Ada 2 jenis. Iya, betul. Ada organik, ada kimia. Nah, organik pernah pakai belum Pak? Belum. Belum. Itu pakainya Urea, Posca ya Pak ya, yang kimia ya. Kenapa jarang pakai organik Pak? Ya mungkin belum ada yang pakai sih ya Mas. Satu, biaya terlalu gede. Yang kedua, biasanya yang biasa saya dengar nih, prosesnya lama. Benar. Tidak instan. Kalau kimia instan, sama kayak kita ngigit cabai 3 hari 4 hari kelihatan perubahannya. Ya Pak ya. Kalau kita kan pengen nih yang terbukti nyata instan. Ya Pak ya. Cuman di sini mohon maaf. Saya di sini bukan mau menjatuhkan kimia, bukan. Tapi hanya memperluas wawasan kita aja biar kita saling tahu. Ya, saya di sini mau ngebenahin tanah dulu. Kenapa kita mau ngebenahin tanah? Mohon maaf, kebanyakan para petani, ya, itu berpikirnya bibit harus unggul. Di mana bibit unggul hasil pasti bagus. Bibit unggul, pupuk yang paling hedon lah, yang paling mahal yang dipakai. Ya, udah dipakai pupuknya, pemupukan selesai, panen. Hasil panennya pasti melimpah. Pasti berpikirnya ke situ terus. Cuma saya mohon maaf banget, beribu-ribu maaf, saya mau nanya, bapak-bapak pernah nggak ngasih vitamin untuk tanahnya? Ada, malah sekarang mah pakai obat rumput apa ya, memang tanah ya memang ya kurang sih. Ya, oke. Sekarang gini Pak, untuk tanah sebenarnya kalau tanah kita bagus, kita mau nanam apa aja pasti bagus. Bapak mohon maaf ini ya, mau pakai bibitnya kurang bagus, saya nggak ngomong jelek. Iya. Bibitnya yang kurang bagus atau yang bagus sekalian hasilnya sama. Asal tanahnya bagus.
Ya, Ya benar ya. mau pupuknya segimana hedon, segimana mahal, kayak contoh Bapak pakai mutiara. Ya, Bapak mau pakai urea poska yang subsidi, hasilnya pun akan bagus kalau tanahnya bagus. Tergantung tanah. Karena apa? Karena tanah mah istilahnya mah bener-bener pondasi di awal. Ya, di sini mohon maaf, saya bukan, sekali lagi saya tekankan, saya bukan menjatuhkan kimia, tapi memperluas wawasan saja. Ya, untuk kimia, ya, kita masuk dari zaman dulu. Ya, saya kasih sejarahnya. Pertama kali masuk pupuk kimia ke Indonesia itu tahun 1950-an. Berarti para petani kalau misalkan dari 1950 kita tarik garis lurus sampai 2024, itu petani sudah menggunakan 50 tahun lebih pupuk kimia. Turun temurun, itu mah dari zaman dulunya udah pakai kimia. Dari merek A sampai merek Z. Ya. Nah, di sini mau dari kimia sendiri ada dua dampak yang sering bapak-bapak tahu, itu dampak yang positifnya. Apa sih dampak positifnya? Dampak positif pakai pupuk kimia itu ada, yaitu yang tadi Bapak Ketua sebutkan, instan. Kita pakai pupuk kimia, terasanya tuh instan, tanamannya cepat tumbuh, pembuahannya cepat, ya Pak ya? Seperti itu. Tapi di belakang itu ada dampak negatif, dampak yang istilahnya merugikan. Apa sih? Ini yang jarang orang tahu. Ya, semua jenis yang namanya kimia itu ada limbahnya, termasuk pupuk. Di Jakarta, PT-PT, pabrik-pabrik, limbahnya aja buangnya hati-hati. Ini mah limbahnya kita tanam sendiri. Seperti apa limbahnya? Limbahnya nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Contoh, mohon maaf, limbah kimia, kalau Bapak sudah tanahnya sudah terjangkit limbah kimia, itu pH tanahnya rendah. Itu yang pertama. Mas, pH tanah mah nggak kelihatan. Betul, nggak kelihatan. Tapi ada yang bisa dirasakannya. Apa sih? Tanahnya mulai keras. Kita flashback zaman dulu. Kalau zaman dulu nih, bapak-bapak kalau ke sawah, nginjek tanah sawah, dalam-dalam nggak Pak? Dalam. Ya, dulu mah dalam-dalam tanah sawah. Kalau Ya. dulu mah nggak dipupuk, kasih pupuk juga parinya bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Tapi sekarang Bapak kalau misalkan ke sawah, nginjek tanah sawah ya paling segimana Pak dalamnya? Iya. Dulu mah ada yang sampai sepaha Pak dalamnya. Betul. Tanah tuh. Saking apanya, saking suburnya. Tapi sekarang mah paling juga sebetis. Paling juga ada yang sampai semata kaki karena dalamnya keras. Ada yang bilang sama saya gini, Mas itu keras itu karena traktor. Mohon maaf, traktor itu diciptakan buat menggemburkan, bukan untuk madetin. Ya, itu yang padat itu, yang keras itu limbah kimia. Apalagi Bapak traktornya pakai boxer. Kalau pakai boxer, Bapak traktor kalau zaman dulu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sekali putaran aja udah bagus, udah gembur. Tapi sekarang kayak obat nyamuk, kita muter-muter dulu, tambah dalam, tambah keras tanahnya. Itu limbah kimia kan itu. Dulu mah makanya kerbau juga udah gembur. Nah, sekarang mah pakai traktor tambah berapa kali. Itu limbah kimianya di situ Pak sebenarnya. Gitu ya. Ada nggak Mas caranya untuk ngegemburin tanah? Ada caranya, ada 3 cara. Cuman saya nggak langsung masuk ke produk saya, nggak. Saya di sini mau ngasih cara dulu, mau dipakai boleh nggak apa-apa. Ini cara yang udah pernah Bapak pakai. Ya, cuman kebanyakan cara pengaplikasiannya kurang tepat. Ya, cara yang pertama. Ya, ini Bapak untuk nyuburin tanah, ini bisa menggunakan yang namanya kapur pertanian, kaptan, dolomit. Pernah pakai Pak? Belum. Ada yang pernah. Di bawah. Betul, biasanya palawija. Impari Sri-Lanka lah kakak. Iya, bawang ada bawang. Nah, Langka apa lah. ya, ada yang bilang, ya, dolomit itu khusus buat palawija. Kata siapa? Ya, dolomit itu bukan untuk tanaman. Dolomit itu untuk tanah. Ada yang bilang dolomit kalau pakai dolomit tanamannya bagus. Bohong. Dolomit itu untuk tanah, sebutnya kapur pertanian. Ya, cuman kebanyakan orang mikirnya ini buat tanaman pakai dolomit lah, terus besoknya tanam itu bagus katanya. Ya, kita kalau niat mau nyuburin tanah, ya, jangan sekali-kali habis pakai kapur, habis pakai kaptan langsung tanam. Jangan. Mau itu palawija, mau itu padi. Mas emang padi boleh pakai kaptan? Boleh. Cuman caranya gini Pak. Bapak kalau udah menggunakan kapur, tujuan ingat mau nyuburin tanah bukan untuk tanaman. Habis disabarin kapurnya, jangan langsung tanam. Itu harus ada kurun waktu dulu, jeda waktu. Berapa lama? Itu Bapak nunggu bisa 3 sampai 4 minggu.
baru tanam. 1 bulanan. Ya, Bapak mau pakai untuk bawang, untuk jagung, untuk padi, Atas panen kan boleh di pakai kapur, habis pakai kapur, jeda baru kita tanam. Ya, nanti penggunaan kimianya gimana? Kalau Bapak udah pakai kapur, ya, penggunaan kimianya kurangin setengah. Ya, kurangin setengah. Pakai penggunaan kimianya nih, pupuk kimianya kurang setengah. Ya, jangan di full lagi, kalau di full lagi percuma. Ya, cuman kebanyakannya begitu. Kebanyakan pada keras di hati. Diomongin kayak gini tuh susah. Pakai kapur besoknya tanam. Atau 2 hari 3 hari tanam, seminggu tanam. Aduh, Pak, kapur pertanian itu panas. Ya, mohon maaf ini mah ya bukan ngeguruin. Ya, Bapak-bapak lebih pintar. Ya, emang panas itu ya. Tapi emang kapurnya udah jadi, kita beli emang udah jadi nih. Kita aplikasiin tapi kan ada jeda waktu ya. Nah, ada cara yang kedua. Kalau kapur ini nggak kepake. Cara yang kedua apa? Ini Bapak pernah pakai juga. Disebutnya kotoran hewan. Kohe. Ya, kotoran hewan, mohon maaf, itu nggak bisa langsung diaplikasiin, tapi kita fermentasikan dulu jadi kompos. Kalau Bapak posisinya pakai kotoran hewan aja, Bapak nantinya repot sendiri. Bakal banyak rumput. Ya, nantinya bakal banyak rumput kalau pakai kotoran hewan. Tapi kalau Bapak beli, mohon maaf ini mah, beli bakteri yang namanya M4, jenis bakteri Bacillus sp. Ya, itu nanti Bapak bisa campurin ke kotoran hewan tersebut, diolah dulu, itu nunggu dulu Pak. Jadi Bapak sambil tanam biasa nih ya, sambil di rumah sambil kita fermentasi. Ya, sambil fermentasi di rumah. Jadi sambil tanam jangan mengganggu ini mah. Fermentasi dulu, itu kurun waktunya 2 bulanan. Biar benar-benar kering. Jadi sekotoran kambing tutup rapat ya, itu nggak bakal yang namanya basah lagi, itu bakal kering ya. Cuman proses pembuatannya yang lama ya. Kalau petani pengennya instan ya Pak ya. Nih Bapak, mohon maaf. Nih Bapak Biosamurai. Ya. Biosamurai ini mohon maaf ya, sekali lagi ini cara yang ketiga, yang instannya seperti ini. Mungkin Bapak-bapak udah pernah pakai bio yang lain. Ya Pak ya, udah nggak aneh nama bio ya. Cuman ini kita dari Biosamurai sama pupuk hayati juga. Cuman boleh ditanya nanti dilihat komponen bakterinya ada berapa. Gitu ya. Kalau yang kita ini mohon maaf terbuatnya, kalau lagi saya jelaskan, ini bukan kimia, bukan gula organik. Ini full dari 7 komponen bakteri. Ya. Di sini bakteri yang salah satu bakteri, kalau saya jelasin semua bisa sampai pagi ya. Salah satu bakterinya nih, ini pernah Bapak minum. Lactobacillus yang terkandung dalam Yakult. Pernah minum Yakult, Pak? Pernah. Yakult bisa buat naikin pH tanah. Tapi kan nggak mungkin ya Pak Ketua nyemprot sawah pakai Yakult, Pak. Yakultnya diminum ada juga ya. Nah, di sini mohon maaf, Pak. Biosamurai itu cuma satu, ini sedang ada 7, ada trichoderma dan lain-lain banyak. Nanti kalau ada petani milenial yang pengen baca-baca boleh, nanti saya kasih biar baca, biar lihat, biar cepet aja ini mah ya. Di sini mohon maaf Pak, Biosamurai ini ya bukan hanya untuk disemprotin, tapi ini bisa untuk jadi multivitamin bibit. Ya, si bibit ini, Bapak kan saya tadi bilang, Bapak bibit istilahnya mah nggak perlu bagus-bagus, asal tanahnya bagus pasti bibit bagus. Tapi bibit biar bagus, Bapak pakai bibit biasa, dibikin unggul. Bibit padi dan bentuknya sama, tapi kenapa yang ini unggul yang ini enggak? Vitaminnya yang beda. Ya, vitaminnya gimana? Nih, di sini gini Pak. Misalkan Bapak pakai 32 atau pakai mapan 05. Misalkan ini mah ya. Kalau misalkan rendang mah mungkin tebarnya kering. Ya, kalau sadon tebarnya direndam dulu. Ya, nih saya mau jelasin sebar ini yang rendam, yang sadon. Ya, nanti Bapak kalau mau bikin bibitnya unggul, benihnya unggul, nanti Bapak bisa campurin. Kalau bibitnya 1-5 kilo, bibit 1-5 kilo, kita rendam pakai air. Mohon maaf, ngerendamnya itu kalau bisa di tong aja ya. Ya di tong atau di bak itu air lah biasa. Bak ya. Nanti Bapak campurin, pakai 1 tutup aja, campurin ke airnya. Yang itu bibit yang 5 kilo 5 kilo ya. itu udah dikasih air dulu, baru campurin. 1 tutup. Mas, kalau saya kan tanahnya luas,
Berarti saya pakainya Satu hektar lah, sekitar misalnya. 1 hektar. Biasanya bibitnya habis berapa kilo? Ya maksimal 40 lah, 40 kilo. 40 kilo berarti 8. 8 ya. Mas, kalau saya 10 kilo 2 tutup. Pokoknya per 5. Iya. Per 5 kilo 1 Satu tutup. tutup. Kalau 10 kilo 2 tutup, 15 kilo 3 tutup. Ya tinggal dikali 5 aja. Iya, kalau 1 Ya. hektar ya 8 tutup lah. Berarti betul, 8 tutup. Rendam dulu. Kalau di kampung saya, ya. Di sini juga sama, direndam dulu. Sama direndam dulu. Direndamnya kalau di tempat saya mah 2 malam. Kalau di sini paling ya 24 jam lah. Semalam 1 hari Iya. 1 malam ya. Iya, 24 Oke. jam. Setelah direndam, bibitnya kita angkat, kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, kita siap-siap penyemaian atau sebar. Iya. Sebelum Bapak sebar bibitnya, setelah Bapak tiriskan, Bapak siap sebar, jangan langsung sebar. Lahan penyemaian atau lahan pawiniannya Iya, iya. itu Bapak naikin dulu pH-nya. Gimana cara naikin pH-nya? Tadi saya bilang mau pakai kapur boleh, pakai kotoran hewan boleh, ya. Mau naikin pH pakai biosamore cukup Bapak untuk lahan penyemaian ya. Itu Bapak pakai 5 tutup untuk 1 tangki, semprotin di lahan Iya, iya. kosong. Kalau lahan kosong disemprot, lahan kosong itu buat naikin pH. Semprot dulu lahannya sambil nyemprot sambil sebar nggak apa-apa. Berarti langsung nggak di ini dulu ya, misalnya habis nyemprot terus tebarnya besoknya lagi Nggak nggak usah usah, ya. langsung aja. Langsung semprot langsung kita tebar. Kan instan. Iya. Ya, nggak usah jeda-jeda Iya, waktu iya. lama ini mah ya. Sambil nyemprot sambil sebar. Iya. Setelah itu ceritanya cepet nih, 18 hari atau 20 hari tanaman udah jadi nih, ya. Si winian itu udah besar. Kalau sudah besar kan kita angkat, kita pindahin ke lahan besar atau tandur. Lahan yang sudah Bapak traktor, Bapak udah leler, udah rapi siap tandur, jangan langsung tandur. Naikin dulu pH-nya. Semprot dulu. Semprot lagi pakai 10 tutup karena lahan besar ya. 10 tutup untuk 1 tangki. Ya, 10 tutup untuk 1 tangki, semprotin lahan kosong, sambil semprot, sambil tanam nggak apa-apa. Sambil semprot, sambil tanam nggak apa-apa. Gitu ya. Kenapa Mas kayak gitu? Tetap naikin pH. Untuk apa? Untuk ngerangsang. Biar cepet tanamannya. Biar nggak stres. Nanti rumputnya cepet lagi. Kalau rumputnya cepet lagi, Bapak biasanya kan awal itu pakai rondap dulu, Pak. Iya, iya benar. Ya Pak ya, saya juga petani Pak, sama. Nggak nanam kali, cuma teori doang. Enggak, saya juga nanam Pak, sama. Ya, itu Bapak semprot dulu pakai rondap boleh, nggak apa-apa. Awal masih tanah kosong nih, rondap nggak mungkin pas ada tanaman, mati kabeh ntarnya. Ya, nah Bapak punten. Setelah nyemprot, setelah tanam, nih jeda 1 minggu. Habis tanam 1 minggu atau 10 hari kan kita biasa kan pupuk kimia. Iya, iya. Urea Posca nih, ya. Cuma saya mau nanya dulu, kalau Bapak 1 hektar atau 1 bau, misalkan 1 bau, habisnya berapa kilo Pak? Berapa kintal pupuk kimianya? 2 kintal. 2 kintal. Pak. Yang satu bau. 1 bau. 2 kintal. Nanti pada masa-masa pembuahan 2 kintal lagi. Iya benar. Ya, berarti 4 kintal 1 musim. Iya. Nanti gini Pak, pada saat masa vegetatif setelah tanam itu Bapak sebarin pupuk kimia, sebarin aja 7 hari atau 10 hari pasca tanam Bapak sebarin pupuknya. Habis mupuk yang biasa 2 kintal nih, habis mupuk 2 kintal, jeda 1 minggu. Ini mah tergantung rajin enggaknya. Iya, iya. Seminggu sekali ke depannya Bapak semprot pakai 5 tutup per tangki. Nanti pada saat masa pembuahan nggak perlu ngimia lagi, nggak perlu kita mupuk lagi. Pupuk lagi ya, cuma 1 kali aja Ya, itu ya. cuma sekali aja pada saat masa-masa tanam tadi. Jadi sedurungan terus ya, karbondisit, ngene ora samido maneh. Nggak usah mindo, jadi cukup sekali aja. Jadi ngurangin 50%. Iya. Biasanya Bapak semusim habis 4 kintal, jadi 2 kintal. Ya, Mas nanti tanamannya hidup nggak? Kan dikasih pupuk juga. Tapi kalau nggak dikasih pupuk, saya nggak tanggung jawab. Iya. Ya, ini mah Bapak ke depannya penggantinya. Iya. Untuk pada saat masa pembuahan Bapak semprot pakai ini. Mas, kalau saya tanamannya udah ada, udah ditanam, gimana kalau sekarang posisinya kan pasti udah ada tanaman ya Pak ya? Udah umur 35, ada yang umur 20, 30 ya Pak ya. Nanti Bapak langsung masuk ke interval yang 5 tutup per 1 tangki. 5 tutup per 1 tangki, seminggu sekali semprotnya. Mas, masa-masa pembuahan semprot jangan, semprot nggak apa-apa. Tujuannya apa? Bukan untuk merubah tekstur tanaman, tapi untuk memperberat bobotnya. Seperti itu.
Ada syarat dan ketentuan nggak pakai ini? Ada, ya. Yang pertama, Bapak kalau pakai biosamurai nggak boleh dicampur pakai pupuk lain atau fungisida atau racun atau apapun itu, jangan Polos ini dicampur. pakai ini polos ya Mas? Murni. Itu satu. Syarat yang kedua, tangkinya, misalkan ini punten ya, tangki ini kan harus steril. Iya. Tapi steril ini bukan harus beli baru, bukan. Bapak misalkan mau habis pakai insek si tangkinya, Bapak cuci dulu. Ci. Nyucinya malas pakai sabun, pakai air panas aja, 2 gayung, kocokin, buang, masukin bionya. Misalnya tas ngobatnya lah, misalnya ngobat sukun, ngobat TCN kan. Cuci pakai air panas, buang, masukin bionya. Gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena ini bakteri murni. Kalau dicampur racun mati, bakteri nggak ada efek nantinya. Seperti itu ya. Jadi tangkinya harus benar steril. Mas, ini kan pupuk baru. Kalau misalkan tanaman saya mati gimana? Ya ingat Pak, Lekat gimana Mas? jangan Boleh, kudus polos, polos. 100% dia kan. 100% ini, ya. Gini Pak, punten. Kalau terjadi tanamannya mati, atau misalkan nih Bapak tanamannya rusak dikarenakan ini satu biosamurai, kita siap tanggung jawab. Di sini gini punten, sebelum nanti terjadi rusak, Bapak sudah 3 kali nyemprot nih pakai biosamurai. Mau ada pengontrolan, telepon aja. Tuh. Nanti saya ke sini. Saya kenapa sosialisasi malam? Pas siang saya di Randusari. Siang-siang saya juga ngecek lahan, Pak, sama. Ya, siang saya ngecek lahan, malam sosialisasi. Jadi emang kalau Bapak sudah pakai biosamurai, itu kedepannya jangka panjang sama saya. Ada pengecekan, pengontrolan terus menerus. Tinggal hubungi ke Pak Ketua aja. Pak Ketua nanti hubungi saya. Gitu ya. Seperti itu untuk biosamurainya. Kalau untuk palawija, lahan kosong sama 10 tutup per tangki, lahan kosong sebelum tanam. Sesudah ada tanaman lebih irit. Kalau udah ada tanamannya cukup pakai 2 tutup. Untuk 1 tangki semprotin. Yang bawang merah atau yang lainnya. Bawang merah, jagung, sayuran, cabai, 2 tutup aja per tangki. Ingat, Cabai enggak apa-apa Mas. nggak apa-apa. 2 tutup aja. Satu tem. Iya, 2 tutup untuk 1 tangki. Jangan dicampur apa-apa. Tangkinya harus bersih. Bisa ngomong tas ngobat ngomong Iya, cuci dulu. Ya, nyucinya misalkan kalau bisa sampai bersih. Ya, nanti kalau Bapak suatu saat ada rejeki, ya, Bapak udah pakai biosamurai nih. Bapak suatu saat ada rezeki mau beli tangki di luar boleh, atau mau kredit di kita ada, kita bisa bantu. Siap lah. Ya, jadi ini fasilitas kredit tangki emang kita sediakan. Ya, jadi ini fasilitas kredit tangki emang kita sediakan, tapi khusus yang bermitra. Iya. Ya, jadi pelayanannya banyak lah dari biosamurai seperti itu. Sip lah. Ya, itu untuk biosamurainya. Mohon maaf ada peternak di sini Bapak. Tuh, Pak Batut nih, Oke. ternak. Itu Pak Damir punya kambing, punya Nah, ini Bapak punten, ini sedikit masukan Sip, saja. itu di ternak. Untuk ternak, ya untuk ternak, Bapak bisa pakai biosamurai ini. Wah, nanti mati Mas, ya. Ini punten. Biosamurai ini kalau Bapak untuk minum ternaknya, ya, pakai 2 tutup untuk 1 ember air. Ya, 1 ember hitam atau ember kecil, pakai 2 tutup campurin. Nanti airnya bisa untuk minum ternak ataupun dicampur ke makanan ternak. Kalau kambing, sepretin ke rumput-rumputnya. Sisanya buat minumnya. Tot, packing tot. Mas, kalau misalkan posisinya masih ada sisa gimana? Masih ada sisa jangan dibuang. Ya, ini bisa dipakai lagi besok airnya. Gitu ya. Jadi untuk ternak bisa, untuk tanaman juga bisa. Ya Pak ya. Untuk warnanya Bapak punten masih ada gelas Pak, minta 1 Pak biar kelihatan warnanya. Ini 1 tutupnya segimana ya, sama warnanya seperti apa, karena ini botolnya hitam Pak, botolnya gelap. Ini Bapak punten, untuk warnanya seperti ini ya, 1 tutupnya segini ya. Ini 1 tutupnya segini, warnanya seperti ini ya. Bentar, kalau Bapak nyemprot
ya kadang kebanyak kejadian. Kalau ini mah bapak punten mau nyemprot nggak pakai masker ini aman. Itu yang pertama. Yang kedua kalau tangannya kena bio tadi kayak saya tangannya kena bio, bapak lupa cuci tangan kurang bersih mau langsung makan ini nggak bakal keracunan. Karena apa? Karena bio samurai bisa diminum. Ya, ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin diciptain. Ya, ini untuk manusia diminum bio samurai fungsinya apa? Punten. Kalau bapak pulang dari ladang dari sawah, ya badannya pada pegang, nggak usah minum jamu, minum bio samurai aja. Oke. Lah ini, Mas jangan bercanda. Ini mah masalah hidup dan mati ya. Ini bisa Pak. Cuman ingat, tetap ada Pak syarat dan ketentuannya. Yang penting Bapak ingat satu, jangan punya penyakit mah. Ya jangan punya penyakit mah. Selain Bapak punten ya punya penyakit mah, terus yang kedua pasca tipes. Kalau Bapak pernah punya penyakit tipes jangan konsumsi ini. Ya. Riwayat yang ini ya masa. Tapi gini Pak punten, kalau Bapak punya penyakit diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi, sering kesemutan, tapi nggak punya penyakit mah, minum seminggu sekali satu tutup aja. Ya, ini bisa untuk penyembuhan. Untuk penyembuhan. Ya. Mas emang ya bio samurai ini bisa, tapi nggak punya emah, bisa diminum. Ya, seminggu sekali satu tutup aja. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini punten, sama saya mau dicontohin diminum. Nanti kalau saya habis minum, bapak-bapak mau nyobain nggak apa-apa. Ya, jadi saya dulu yang tester nih. Kalau terjadi apa-apa kan mobil ayahnya. Bohong bercandanya. Di sini saya minum aja tetap kena bismillah heula apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya orang apa? Ya bongkos iki boyok lari minum juara. Ini bisa diminum, ya. Mas rasanya gimana? Coba bae dewe. Ya ini kalau ya yo. Nggak apa-apa bekas saya. Wah, habis minum kopi nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa Pak, aman. Aman gitu. Wah enak ini Pak daripada cium mah Pak. Jangan Jangan kasih tahu orang rasanya. Jangan kasih tahu orang rasanya. Awas kok mah. Bakale begini ya. Nah, nanti Bapak kalau udah jangan bekas kopi. Ini aja di bekas ini nggak apa-apa ya Pak, barengan ya? Barengan nggak apa-apa lah orang biasa. Ada mana duit plastik we? Bapak, punten nanti di akhir acara kalau ada yang mau nyobain nggak apa-apa sampai habis cobain. Nanti di akhir acara aja, ya. Nih punten Bapak nih, bagi yang punya pasangan, ya. Ada kopi sih. Ya, bagi yang punya pasangan nih dengerin dulu. Yang biasa Bapak udah gini bisa gini. Wah ya lah harus semprot juga kan. Bisa begini. Mas bisa produknya langsung laku pesat ya. Jadi ini punten. Bio samurai itu dari bakteri. Bakteri itu makhluk hidup. Ya. Ya, ini punten. Dari makhluk hidup untuk makhluk hidup, Pak. Ya, untuk tanaman, ternak sama manusia bisa semua. Seperti itu ya Pak ya. Mangga silakan ya. Barangkali punten nih Pak ya, barangkali ini ada yang belum paham. Masalahnya gini Pak, biasanya lupa di cara pakai. Ya, di cara pakai punten ya. Kalau misalkan Bapak ada yang lupa cara pakai, nanti sama saya dikasih cara pakainya. Misalkan nanti habis disemprot 2 kali nyemprot, saya mau dicek pH-nya boleh nggak? Saya datang, saya kontrol. Gratis, saya nggak minta uang rokok, nggak minta uang bensin, nggak minta uang kopi, gratis. Ya, ini emang benar-benar fasilitas dari kita. Gitu. Jadi kita bukan sales. Kalau sales kan nih pupuknya mau bagus mau enggak masa bodoh. Kalau sales gitu, kalau kita enggak. Ya Pak ya. Nanti Bapak punya PPL-nya 2, dari desa ada sama dari saya juga swastanya siap. Seperti itu ya. Cuman Bapak kalau mau pengecekan pH bikin janji dulu, takutnya bentrok. Ya. Ya. Misalkan Bapak nih mau hari apa, hari Rabu tanggal sekian bikin janji dulu sama saya. Nanti mau pengecekan lahan kita cek semua mitra. Jadi nggak cuma satu atau ketua doang yang dicek, enggak. Jadi kita sama saya disamaratakan. Seperti itu ya. Mangga silakan sampai sedemikian jauh saya ngomong sama saya disamaratakan. Seperti itu ya. Mangga silakan sampai sedemikian jauh saya ngobrol-ngobrol sama Bapak. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang bio samurainya. Silakan yang mau nanya tentang bio samurai ya, jangan tentang yang lain. Iya ya. Tentang bio samurai.
Yang mau tanya. Iya, silakan Pak. Setelah dibuka, nih, Iya kan mungkin setelah dipakai dari tahun depannya, itu bisa dipakai enggak? Boleh. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, itu kan kalau bakteri kan berupa makanan. Apakah nanti dalamnya bakal dikasih telur atau susu atau apa? Bisa enggak untuk itu? Oke. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kan ini kan masalahnya kan banyak kan kimia mas. Yang pakai kimia semua kebanyakan. Kalau disemprotkan, setelah kan banyak kan ada yang bakteri, ada yang kimia. Setelah ini bakteri selama ini pakainya ini apa Samurai. 3 hari atau 4 hari disemprot kimia, apakah itu pada akan mati atau tidak? Oke. Terus yang keempat, apakah bisa untuk Temen Pak. iya yang pasti supaya Iya, kuat. iya, iya. Yang keempat itu bisa untuk apa namanya penyakit dan hama. Oke. Contohnya ulat apa bisa mati atau enggak ya Pak ya? Iya, Ya, iya. itu Udah. berdampak aja. Yang pertama satu, kalau misalkan sekarang dibuka dipakai nanti tahun depan gimana? Boleh nggak? Boleh, karena biosamurai itu nggak ada kadaluarsanya. Contoh punten, Bapak sekarang beli 1 dus, dipakai sekarang cuman kepake 4, sisanya masih banyak nih. Pakai musim depan boleh nggak? Boleh sekali, karena nggak ada kadaluarsanya. Yang kedua, butuh makanan nggak? Mohon maaf, bakteri ada 2 jenis yang harus diaktifkan dan tidak harus diaktifkan karena sudah aktif. Ya, di sini bakteri kita ini sudah aktif, tergolong yang sudah aktif Bapak. Jadi aman, tidak perlu campur-campur pakai, mohon maaf, kayak tadi Bapak Ketua sebutkan, campur-campur ini nggak usah. Ya, terus yang ketiga, kalau Bapak sudah menggunakan kimia, punten, Bapak udah pakai kimia, makanya saya bilang gini, Bapak jedain seminggu sekali, jangan dibikin 10 hari sekali. Kalau seminggu sekali, misalkan contoh, Bapak dibikin biosamurai nyemprot tiap Jumat, berarti nanti minggu depan hari Jumat lagi. Di luar hari Jumat, Bapak mau nyemprot kimia, boleh. Ya, Maksudnya kayak gini mas, 3 hari setelah kimia ini nyemprot samurai, 3 hari di kimia nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa, boleh. Karena kan Ya. bakterinya mati. Betul, selang-seling yang penting mah jangan Jangan dibarengkan. dibarengkan. Ah, Satu ya. tank itu ini oplosan, ada Betul. oplosan nggak boleh. Ya. Terus yang keempat, tadi teh Bapak nanya teh apa? Buat masalah hama ini Hama. biosamur- Maaf Pak ya. Iya. Pikirannya harus ngomong baik. Orang libur-libur sih Pak. Ini punten Pak, nanti saya megang ini. Yang biosamurai ini sebenarnya ada 2 jenis. Ya, biosamurai ini Japtori, ada biosamurai doktor. Apa sih biosamurai doktor? Itu khusus yang untuk hama. Tapi punten, di sini saya kenapa nggak nyodorin 2? Karena saya bukan ajang jual beli yang pengen laku. Saya kasih dulu biosamurai ini untuk pencegahan hama dulu. Tanah buat tanah itu. Buat tanah, buat akar, buat pembuahan, buat bunga lagi kembangan. Ya, ini bisa untuk pencegahan hama. Soalnya gini, saya kasih logika sedikit. Tanah yang sehat bakal tumbuh tanaman sehat. Di mana tanaman sehat itu nggak mungkin untuk hama masuk. Tapi kalau hama tetap masuk, ya ini kita udah berusaha cegah. Tapi kalau hama tetap masuk, Bapak tinggal kontak kita siapin 1 botol. Untuk ini kita jual juga ya untuk hamanya. Tapi punten, itu 1 botol untuk semua jenis hama kecuali rumput. Lain lagi lah. Kalau rumput mah lain lagi ya. Untuk segala jenis hama itu ada. Ya di kita ada 1 botol lagi. Cuman hama saya disodorin 1 dulu. Kita cegah dulu. Kalau dicegah berhasil, ntar obat hamanya buat apa? Gitu. Buang duit. Buang-buang duit, sayang duitnya. Makanya sok cegah dulu. Bapak kalau butuh yang dokter, Bapak udah pakai biosamurai, butuh yang dokter untuk hama. Telepon saya malam ini, besok pagi saya udah anterin. Nggak ada jeda waktu berhari-hari lama. Bapak pesan 1 pun saya anterin, nggak perlu sebok, nggak perlu 6, nggak perlu 3, 1 saya anterin. Karena emang kita disumpahnya seperti itu Pak. Ya, makanya kita resmi izin BPP diokehin. Ya, izin amak desa diokehin. Karena emang kita janjinya seperti itu sama desa. Kalau kitanya, mohon maaf, kitanya ilegal, nggak bakal di-ACC sama desa sama BPP. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau untuk hama ini bukan untuk hama, tapi pencegahan bisa. Kalau hama yang tetap masuk, ada biosamurai dokter. Biosamurai itu bahannya dari pestisida nabati. Ya, boleh dicampur nggak sama ini? Boleh, karena sama-sama biosamurai. Satu produk lah. Nah, tapi jangan dicampur, coba-coba campur sama obat lain. Ya, karena komposisinya pasti beda. Ya, kalau ini hama pestisida nabati, ininya 5 tutup, pestisida nabatinya 3 tutup. 1 tangki nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau tanamannya mati kita tanggung jawab, karena produk dari kita. Kalau Bapak contoh, produknya dicampur-campur, pakai ini,
pakai biosamurai dicampur sama pupuk A, pupuk B, pupuk C. Kalau ada apa-apanya nggak tanggung jawab. Tanamannya mati nih, tanaman mati. Bingung minta tanggung jawab ke siapa? Lo bating pupuk yang dimasukin. Ya, satu aja kalau misalkan terjadi apa-apa, kita siap tanggung jawab. Seperti itu. Ya. Ada yang lain juga takut 27. Kadang-kadang kan udah umur 40 hari. Iya, Bapak. Udah pupuk terakhir lah gitu. Betul. Terus pakainya itu terus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai 5 tutup aja padi ya, Pak Iya, ya. iya. 5 tutup untuk 1 tangki langsung haprot aja itulah seminggu padinya sekali. udah bunting, udah. Udah bunting, boleh bunting tuh. Boleh 5 tutup, 1 tangki semprotin. Kalau Bapak Mas, ini saya kan orangnya kan pengen banget ini ya, instan. Dosisnya boleh nggak ditambahin biar cepet. Nah, mohon maaf, Nah, iya. untuk dosis, nah kalau petani, mohon maaf, biasanya nih nyoba-nyoba. Iya. Aduh, wis di payung wae telung tutup, dihajar 5 tutup, Iya, dihajar benar. 10 tutup. Banyaknya begitu. Cuman mohon maaf, nih sama saya dikasih caranya gini. 5 tutup, ikutin 5 tutup, 5 tutup. Tapi biar lebih bagus, setelan sepuyernya yang diborosin, Oh, Digedein. digedein. Mas kalau habis ya udah racik lagi, nah, kasih lagi. langsung. Jangan dikabut gitu. Jangan. Kalau misalkan pengen irit dikabut. Oh, dikabut ya. Kalau pengen irit, tapi kalau pengen Dikendorin lah cepat, itunya spuyernya. Pakai jantung, pakai jantung. Pakai jantung lah. betul. Ya. Nah, ini Bapak ada lagi treatment satu lagi saya kasih tahu. Kalau Bapak mau nyemprot biosamurai jangan di siang-siang hari. Jangan di siang hari. Kalau mau pagi sekalian, kalau mau sore sekalian. Kalau pagi batasnya sampai jam 9 atau jam 10, batas pagi nih. Kalau mau sore batas dari jam batas pagi nih. Kalau mau sore batas dari jam 4:30 nggak apa-apa. Pokoknya matahari sudah terbenam, udah adem, cuaca baru semprot. Mas kalau pengen bagus lagi gimana? Saya kasih tahu lagi nih caranya. Bapak kalau menyemprot obat apapun, termasuk biosamurai, kalau pengen bagus, itu pada saat tanaman ada embunnya. Iya, benar. Ya, Ya kalau kebanyakan sih jangan ada embun sih ya. Kalau kimia tuh. iya kalau Kalau ini kimia kan ada embunnya nggak apa-apa. cakep kalau ada embunnya. Ya kan jam 6 mulai nyemprot juga nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa. ada kimia sih ada embunnya nggak dapat lah gitu. Mas kalau saya kan tanahnya luas nih hektaran. Misalkan Bapak tanah hektaran nggak mungkin keburu sampai jam 9. Gimana caranya? Sorenya hajar lagi. Kalau mau 3 orang 4 orang langsung terjunin nggak apa-apa. Ya, nggak ada tankinya. Kredit di biosamurai ada. Ya, ini jadi promosi tanki. Iya. Sorry ya, maaf. Siap Mas lah, mudah-mudahan kalau ada Mangga silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Biasa. Oh iya Bapak, ini punten. Yang gratisnya, punten ya. Yang gratisnya ini sesuai yang di undangan itu 50 mili. Berbatang itu. Ini untuk 1 tangki. satu tangki benar. Ini yang sampel, gratis. Untuk mencoba. Ya, Mas kalau misalkan biosamurai ini gimana kalau yang 500 mili ini berbayar sistemnya? Iya, berapa? Kalau ada yang minat boleh, enggak juga nggak apa-apa. Cuma punten, saya kasih tahu tegaskan di online nggak ada, di toko-toko nggak ada. Kenapa? Karena kita menghindari yang namanya palsu produk. Ya, biosamurai bisa diminum bos. Kalau misalkan ada toko yang jahil masukin racun, yang jelek sama biosamurai. Ya, makanya kita menghindari itu. Biosamurai ini hanya ada di kita aja. Ya Pak ya, nggak ada di toko, nggak ada di online. Ya, kalau untuk sampel yang ini, kalau ini yang berbayar. Ya, Mas maka itu silakan. mau tanya Mas itu kira-kira harganya berapa itu yang 500 ml itu? Oke, harganya berapa? Punten. Di sini saya ini dulu sebelum saya masuk ke harga, saya tadi udah ngobrol sama ketua. Saya di sini mau bikin kelompok. Nah, di sini punten. Enak lah, mari tank lah. Ini Bapak punten ya. Di sini saya ada kartu. Ih, kartu maning bae, bosen sama kartu. Nih, punten. Prabowo. Ini kartu sakti, ya Pak ya. Punten. Kartu mitra biosamurai tidak ada sangkut paut sama kartu tani, nggak ada. Ya. Saya mau bikin satu kelompok di sini. Kelompok mitra biosamurai. Yang merasa kelompok pasti punya kartu ini. Iya, iya. Siap. Satu kartu untuk satu kepala. Di sini, Bapak punten, saya banding sama kartu tani. Kartu tani cuma ada satu fasilitas yaitu subsidi. Iya. Tapi kalau ini ada 5 fasilitasnya. Kartu mitra ini. Yang pertama, kalau terjadi apa-apa sama tanaman, sama ternak, Bapak mau konsultasi ke kita, telepon aja. Oke. Yang kedua, kalau Bapak contoh, Bapak beli produk ini sekali, cocok. Nanti Bapak ke depannya kalau udah cocok pasti beli lagi dong. Iya. Beli laginya kemana? Bapak nggak usah muter-muter cari-cari. Saya tadi udah ngobrol sama Pak Ketua. Iya. Ya, Pak Ketua bukan yang minta, tapi saya yang minta mohon ke Pak Ketua. Pak Ketua mohon maaf nih, Bapak jadi agennya mau nggak? Iya. Alhamdulillah beliau mau. Iya.
nyarinya gak usah jauh-jauh, Iya. Pak Ketua aja. Asal punya kartu ini, nanti kalau Bapak pesan tunjukin kartu ke Pak Ketua, yang nunjukin kartu saya diskon 40%. Ya, diskon 40%. Ya. Nah, yang ketiga, kalau Bapak mau cek pH, mau ngecek tanah, mau ngecek tanaman, mau ngecek ternak, hubungi kita aja. Saya spesialis tanah. Kalau Bapak mau ngecek tanaman nanti ada spesialis tanaman, kalau yang ternak nanti ada lagi yang ternak karena jurusan kita beda-beda sekolahnya. Gitu ya. Tinggal kontak aja bikin janji. Ya Pak ya. Itu kita layani gratis, tidak dipungut biaya asal punya kartu ini. Yang keempat, kalau Bapak udah beli 2 kali, yang ketiga kalinya Bapak bisa bayar panen. Yarnen kan. Kalau produk kita jelek nggak mungkin kita buka Iya, fasilitas Yarnen. Ya, kalau Yarnen punten barangnya jelek nggak mungkin pada bayar. Ya, makanya kita kasih fasilitas Yarnen karena produk kita bagus. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, kalau Bapak butuh tangki sepol kita bisa bantu cicil asal punya kartu ini. Nah, punten Pak, kartu ini satu kartu ya punten. Ini satu kartu untuk satu kepala. Tapi Bapak kalau pengen punya kartu ini ada 2 syarat. Syarat yang pertama, mohon maaf, khusus yang hadir malam ini yang khusus hadir malam ini. Bapak registrasi masukin nama sesuai yang ada di KTP, nama asli, sebutin aja nama asli, terus saya cetak di sini, punten. Itu syarat yang pertama dikenakan administrasi 20.000. Boleh dicek kelompok lain semua sama, nggak dilebihin, nggak dikurangin. 20.000 untuk kartunya. Syarat yang kedua, minimal Bapak beli Biosamurai 1 botol, minimal 1 botol. Ininya 20.000. Mas, Biosamurainya berapa? Biosamurai ini punten mahal. Ya, 1 botol Biosamurai ini 1 botolnya 150.000. Tapi bayarnya enggak sekarang. Yarnen. Kalau aja Yarnen sesuai teman. Nih Bapak punten, Bapak sekarang intinya mah fokus ke 20.000-nya. Biosamurainya ini nanti kita jedain tanggal 26. 26 Februari. 10 hari lah. Ya. Biosamurai Bapak sekarang ngeluarin uang 20.000. Ini kartunya, ini Biosamurainya. Biosamurainya bayarnya nanti tanggal 26, 150-nya nanti tanggal 26. Jadi, Mas, kalau misalkan saya nanti beli lagi gimana? 150 lagi nggak? Enggak. Bapak tinggal tunjukin kartu ke Pak Ketua. Harganya nggak 150, tapi 80.000. Ya, yang punya kartu. Kalau nggak punya kartu ya nggak tahu. Ya, lain lagi. punten. Mas, kalau saya beli 2 gimana? Nih, kalau beli 2, iya aja. Nih Bapak beli 2, sekarang mah tetap fokusnya ke 20.000, tidak ada kali lipat, nggak ada. Sekarang mah bayar kartunya aja 20.000. Biosamurainya Bapak, nih Biosamurainya, pemakaian dulu. Nanti pas tanggal 26, kalau 2, kalau 1 150, kalau 2 300, ya. Kalau Bapak sekarang bayar 20.000, Biosamurai saya kasih, nanti pada saat tanggal 26 enggak 300, tapi 230. Karena apa? Karena yang 150, yang satunya udah diskon jadi 80. Enaknya kalau Bapak beli 2, nanti pas tanggal 26 saya kasih kaos kenang-kenangan. Ya, kalau beli 2. Ya, kasih tangki. Loset. thank you naman, Ya. thank you lah. 230 nanti pada saat tanggal 26. Ya Pak ya, nanti saya kaosnya tanggal 26. Ya. Mas, masalah Yarnen gimana? Kalau Bapak udah beli 2 kali, daripada beli 2 kali satu-satu, masih mending beli sekali tapi 2, hitungannya sama.